Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifkan bunyi loncengnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang koordinat kartesius ya. Baik, di materi koordinat kartesius, apa sih koordinat kartesius itu? Nah, nanti kita akan bahas di materi ini ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, apa gitu kan. Ya, contohnya bisa dilihat ya, jadi seperti ini contohnya nih. Saya sudah sediakan gambar untuk contohnya. Ya, ini dia contohnya. Ini adalah gambar sebuah denah perumahan ya. Nah, denah perumahan. Ketika kita lihat gambar denah perumahan ini ya, itu di situ terlihat itu angka-angka ya. Nah, itu maksudnya nomor rumah ya. Dan kalau kita lihat posisinya tuh sangat ya, bisa dilihat sudah diatur sedemikian rupa sehingga ya, jadi setiap rumah memiliki posisi yang berbeda terhadap suatu titik tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita pelajari lagi tentang sistem koordinat. Baiklah, sebelum menjelaskan tentang sistem koordinat lebih jauh lagi ya, di sini saya akan menyampaikan untuk kompetensi dasar ya. Materi ini adalah yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual ya. Jadi nanti diharapkan kalian tuh bisa menjelaskan kedudukan titik dalam bidang ya, dalam bidang kartesius itu ya, yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Salah satunya tadi seperti yang Pak Guru contohkan pada gambar pertama tadi. Terus yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius, seperti itu ya. Jadi nanti diberikan suatu titik di sebuah bidang kartesius ya, bidang koordinat kartesius. Nah, nanti situ suruh menentukan jarak titik terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan sebagainya, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, lebih jelasnya lagi kita lihat peta konsep sistem koordinat. Yang akan kita pelajari adalah tentang posisi titik ya, terhadap titik asal, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Terus untuk posisi garis ya, ada garis, nanti ada garis sejajar terhadap sumbu X atau sumbu Y begitu ya, garis perpotongan, garis tegak lurus ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Istilah kartesius adalah latinisasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri, yang memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antar satu dengan yang lain. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Nah, dari titik-titik tersebut, untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut ya. Jadi lebih jelasnya lihat saja ya ke pembahasan berikutnya. Baik, coba kita sekarang amati ya. Kita amati titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y ya, pada gambar dua gambar ini ya. Pada gambar ini perhatikan titik A, ini titik B,
titik C, titik D, titik E di bawah, titik F, titik G, titik H. Nah, kita lihat di sini ada titik A. Jarak terhadap sumbu X itu, nah ini terhadap sumbu X itu berapa jaraknya, berapa satuan, berapa kotak ya. Kita tinggal hitung saja ya. Ya, kita amati tadi jarak titik A terhadap sumbu X. Titik A terhadap sumbu X ya. Ada berapa kotak di sini? Ya, kita tinggal hitung saja terhadap sumbu X. Ya, baik, mari kita amati bersama. Di sini sudah ada nih yang dimaksud tadi ya, garis saling tegak lurus antara X ini ya, X yang horizontal ini ya, yang datar, sama Y yang ya ini yang vertikal ini, yang dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Ini Y ya, kalau yang mendatar ingat itu X. Ya, kita akan amati ya titik-titik pada bidang koordinat kartesius ya. Ini ada titik-titik nih. Nah, ya, memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba sekarang kita amati ya, titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, H. Nah, sekarang kita akan amati posisi titik A terhadap sumbu X. Ini titik A, ini sumbu X. Terhadap sumbu X jaraknya berapa? Kita tinggal hitung saja ya. Sini dihitung berapa kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, terhadap sumbu X itu jaraknya adalah 6 satuan ya. Terus terhadap sumbu Y, ini sumbu Y ya. Jadi berapa? Dari titik A terhadap sumbu Y? 1, 2, 3. Oh, 3 satuan terhadap sumbu Y jaraknya ya. Kalau titik B, ya, titik B terhadap sumbu X, kita tinggal hitung dari titik B terhadap sumbu X ini. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 ya, jaraknya 4 satuan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y, terhadap ini sumbu Y berapa? Tidak, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. 4 juga ya. Jarak terhadap titik B terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Nah, coba kalau titik C. Titik C berapa? Ya, 3 ya nih. Kok bisa 3? Ini nih. 1, 2, 3. Nah, 3 terhadap sumbu Y berapa satuan? 1, 2, 3, 4. 4 satuan terhadap sumbu Y. Terus terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Seperti itu ya. Dan begitu pula dengan titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Kalian tinggal menghubungkan terhadap sumbu X yang dihubungkan dengan sumbu X berapa langkah, terhadap sumbu Y, ini sumbu Y berapa langkah ke sana. Seperti itu ya. Gampang kan? Nah, kalau ditulis nanti jadinya akan seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini ya. Tadi ya, titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Terus titik B berjarak 4 satuan dari titik Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik C dan seterusnya seperti itu. Ini cara penulisannya ya. Gampang sekali ya. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kalau ditulis dalam bidang koordinat kartesius akan jadi seperti ini. Titik A tadi ya, jaraknya tadi 6 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Nulisnya jadi 2,6 ya. 2,6 ya. Nah, tapi untuk jaraknya tetap kita hitungnya adalah ini begini ya, berlangkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jangan bingung ya. Jadi bukan ini X, Y, X nya 2, Y nya berarti jaraknya terhadap sumbu X 2, bukan ya, bukan begitu ya. Jaraknya terhadap sumbu X ya ini 6, jaraknya terhadap sumbu Y ya ini 2 ya.
begitu ya. Ya, kalau sudah silakan diamati tabel berikut ya. Contoh nih, koordinat titik A yaitu 2,6, jarak ke sumbu X adalah tadi ya, X berarti yang belakang ya. 6 satuan, jarak terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Berarti kalau yang ini ya tinggal diisi ya. Yang B terhadap sumbu X ya 5, terhadap sumbu Y 5. Kalau ini silakan diisi buat latihan kalian ya, bisa di pause dulu, kalian isi seperti itu ya. Gampang kan ya, lanjut ya. Nah di sini malah tertulis secara gamblang ya. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut tadi ya, yang Pak Guru bilang X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu ya, menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Nah begitu ya. Ya, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 koordinat X positif dan koordinat Y positif, kuadran 2 koordinat X negatif dan koordinat Y positif, kuadran 3 koordinat X negatif dan koordinat Y negatif, kuadran 4 koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Lebih jelasnya lihat gambar berikut ya. Nah ini dia, biar kalian lebih jelas lagi. Ingat kuadran 1 di sini tadi maksudnya bagaimana ya, X positif, Y positif. Nah ini lihat, dalam bidang kartesius kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Nah kuadran 1 ada di sini ya. Kuadran 1 ada di sini. Kita lihat nih daerah kuadran 1 di sini. Contohnya di sini ada titik 2,3. Nah, nih ya, ada titik X-nya 2,3 ya. Di koordinat X-nya 2 ya, koordinat Y-nya 3. Kalau jaraknya jangan lupa tadi ya. Jaraknya adalah terhadap sumbu X 3. Tinggal dihitung begini 1 2 3. Terhadap sumbu Y 2 begitu ya. Nah, kita kembali ke positif dan negatif. Kuadran 1 itu X-nya positif. Nah ini di sini positif, Y-nya positif ya, betul ya. Jadi di sini nanti X positif, Y positif. Kuadran 2, kita ke kuadran 2 sini. Kuadran 2 di sini Y-nya positif ke atas, X-nya ke kiri negatif. Jadinya nanti di daerah kuadran 2 ini nanti X-nya negatif, Y-nya positif. Contohnya titik ini, titik P, min 2, koordinat X nya min 2, koordinat Y nya 1, jadi min 2,1 ya. Berarti ini jaraknya bagaimana? Berarti jaraknya ke titik, jarak titik P terhadap Y negatif 2, bukan ya, bukan negatif. Jarak itu tidak ada yang negatif, jarak itu ya tetap 2 ya. Jarak titik P terhadap sumbu Y adalah 2 satuan ya. Nih 2 satuan ya, gitu ya. Lanjut ke koordinat ke kuadran 3. Nah ini daerah kuadran 3. Kalau kalian lihat X-nya bagaimana? Negatif, Y-nya ke bawah negatif. Jadi di kuadran 3 nanti ya, nah itu adalah X dan Y-nya itu negatif ya. Kita ambil contoh ya, nih Pak Guru kasih contoh. Nah coba titik ini kita lihat ya, titik ini terhadap koordinat X. Koordinat X nanti berarti lurusnya sumbu X itu ada angka min 3, berarti nanti min 3. Terus koordinat Y min 2, berarti min 3, min 2. Terus kuadran 4 bisa dilihat di sini X-nya ke kanan, Y-nya ke bawah, berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti nanti kalau ada di kuadran 4 ini, di arah ini, nanti pasti X-nya itu positif dan Y-nya negatif, seperti itu ya. Oke lanjut. Nah coba kita amati ya, kita amati kembali koordinat ini tadi ya. Ya, yang biar lebih spesifik lagi, jelas lagi, kita perhatikan kembali ini ya, titik A 2,6 ya, berarti titik A ini ya koordinatnya 2,6. Berarti keterangannya apa ya? Jadi jarak titik A terhadap
sumbu Y adalah 2 satuan dan jarak terhadap sumbu X 6 satuan. Titik A ini berada di kuadran berapa? Kuadran 1 ya. Titik B 3,0, berarti jarak titik B terhadap sumbu Y itu 3 satuan. Nah, dan jarak terhadap sumbu X adalah ini 0 ya, karena dia tepat di sumbu X nya. Jadi kan jaraknya ya di sini, dia tidak ke atas, tidak ke bawah. Nah, kalau posisinya seperti ini, kira-kira dia ada berada di kuadran mana? Ya, di kuadran ini 1 atau di kuadran 4? Ya, jawabannya kira-kira seperti apa? Ya, silahkan kalian amati semuanya dan setelah itu kalian diskusikan bersama-sama dengan guru kalian. Baik, itu ya tugas kalian, mengamati ini saja ya. Tadi sudah Pak Guru beri contoh yang titik A. Titik A itu adalah berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan 6 satuan terhadap sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Nah, titik B nanti bagaimana? Titik C sampai titik H. Ya, silakan diamati. Selamat belajar ya. Semoga kalian semuanya sukses. Tetap jaga kesehatan untuk kalian semuanya ya. Salam dari saya. Salam matematika, kita pasti bisa.